Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini kita ketemu lagi ya. Di pembelajaran bimbingan konseling BK. Tapi sebelumnya Pak Didi absen terlebih dahulu ya. Nanti ketika Pak Didi absen, kalian boleh menyebutkan kata hadirnya diganti dengan iya atau tidak. Tujuannya ya atau tidak, tadi pagi sholat subuh atau tidak. Bisa ya? Ya. Aditya Pratama tidak berangkat. Aditya Iqbal ya. Aisyah Mujiono tidak. Alea tidak. Anissa tidak. Aprilia ya. Azra ya. Bagas Aprilianto ya. Desta Desti tidak. Dwi Fitri ya. Egi tidak. Fahira tidak. Fajar tidak. Hara tidak. Helen ya. Kevin tidak. Haidar tidak. Muhammad Iqbal tidak. Mutia tidak. Natasha ya. Naura ya. Nur Ain ya. Putri Tilana. Sandy tidak. Sotia tidak. Willy tidak. Windy tidak. Wisnu tidak. Dan Sherina tidak. Nah, kelihatannya masih banyak yang belum melakukan sholat subuh ya. Iya. Kenapa kok tidak sholat subuh? Lagi halangan yang putri. Ya, ada beberapa yang halangan. Yang putra. Bangunnya kesiangan, bangunnya jam berapa? Jam 6. Loh kok jam 6 baru bangun? Malas. Ya sebenarnya kalau sholat subuh itu diberi toleransi ya. Kalau kalian bangunnya tetap jam 6 ya maka tetap wajib sholat. Bukan tidak sholat. Ya. Besok pagi sholat subuh ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan besok bangunnya pagi bisa sholat subuh. Tapi kalau kesiangan ya tetap melaksanakan sholat. Itu ya. Pak Didi sholat enggak tadi pagi Pak? Sholat. Ya sholat. Jam berapa? Jam 5 ya. Kemudian pada hari ini nanti kita akan belajar mengenai materi jalin koneksi. Tujuannya apa? Supaya peserta didik atau murid mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi yang empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada murid sesuai dengan kebutuhannya. Itu tujuannya pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya kita melakukan aktivitas terlebih dahulu ya, atau simulasi active learning. Ya. Sudah pernah? Belum. Ya, kalau belum pernah berarti dengarkan instruksi saya ya. Di sini di sebelah kanan dan kiri ya, nanti satu bangku kalian melakukan switch atau pink shoot
Bisa ya? Untuk fajar yang sendirian berarti nanti bisa melaksanakan observer ya, observasi. Melihat teman-temannya kira-kira bagaimana. Siap ya, Jar? Ya, siap Fajar. Nah, silakan teman satu bangku bisa switch ya. Bisa switch terlebih dahulu. Switchnya bebas, mau batu kertas gunting atau model Jawaan ya boleh, silakan. Sudah? Sudah. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang tunjuk tangan. Itu gimana itu? Menang apa kalah? Siapa yang menang? Ya, Egi yang menang ya, nggak apa-apa. Sekarang ya sudah turun. Sekarang yang kalah silakan sebelumnya duduknya bisa berhadapan-hadapan. Sudah? Sudah. Kalau sudah duduk berhadapan-hadapan, silakan yang kalah bisa bercerita kepada yang menang. Tetapi yang menang tidak usah menanggapi, cuek, pura-pura sedang belajar membuka buku. Seperti itu. Silakan lakukan dalam waktu kurang lebih 3 menit. Silakan diajak komunikasi teman di sampingnya yang menang. Sudah? Ya, sudah, waktunya habis. Sekarang gantian. Gantian. Yang sebaliknya ya, berarti sekarang yang menang apa yang kalah? Yang menang bercerita ke yang kalah, tapi yang kalah juga sama, tidak usah mendengarkan ya. Pura-pura sedang membaca buku atau sedang belajar. Silakan yang mengajak bercerita dirayu supaya
lawannya itu bisa mau bercerita. Silakan, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Ayo dirayu supaya temannya mau bercerita. Ayo. Oke, waktunya habis ya. Kira-kira bagaimana komunikasi yang kalian lakukan dengan teman kalian? Tidak terjalin. Mari coba kita refleksikan ya. Kita refleksikan kegiatan yang barusan kita lakukan, yaitu bercerita kepada teman ya. Silakan boleh dituliskan di selembar kertas ya. Dituliskan di selembar kertas. Yang pertama, kira-kira apakah komunikasi yang tadi kalian lakukan itu berjalan efektif? Coba dituliskan ya. Kalau dituliskan, setelah dituliskan nanti Pak Didi minta salah satu atau dua dari kalian untuk menjawab ya. Ya. Itu ya yang pertama ya. Apakah komunikasi berjalan efektif? Aktivitas yang tadi kalian, terus sebutkan alasannya. Kemudian yang kedua, apa yang harus diperbaiki agar komunikasi yang kalian lakukan itu tadi menjadi yang efektif, menjadi komunikasi yang efektif. Yang perlu diperbaiki apa? Kemudian yang ketiga, apa syarat komunikasi yang efektif? Itu ya, ada 3 pertanyaan yang perlu kalian nanti refleksikan. Silakan boleh dituliskan, waktunya 5 menit, Pak Didi kasih waktu 5 menit. Nanti dari 3 pertanyaan tersebut
Pak Didi minta pendapatnya dari kalian. Waktunya 5 menit dari sekarang, silakan. Apa itu, Bal? Direfleksikan sendiri-sendiri, kira-kira tadi kalian bercerita ke teman tapi ditanggapi itu tidak ditanggapi itu bagaimana rasanya, boleh disampaikan. Ada yang sudah selesai? Ya, ada yang sudah selesai, ada yang belum. Yang belum silakan diselesaikan dulu. Sudah selesai semua? Sudah. Dari 3 pertanyaan tadi, kira-kira ada yang mau sukarela membacakan hasilnya, hasil refleksi kalian? Kevin? Siapa yang mau? Iqbal? Iqbal, coba dibaca, Bal. Yang pertama, Bal. Apakah komunikasi berjalan efektif? Tidak. Mengapa, Bal? Karena pada saat teman kita bercerita tidak didengarkan, tidak dihargai, jadi kita mencari komunikasi yang efektif. Ya, betul sekali. Karena pada saat teman kita bercerita atau kita sedang bercerita itu tidak didengarkan. Iya apa tidak? Ya. Ada pendapat lain apa tidak? Ada pendapat lain? Tidak ada ya. Mungkin pada dasarnya, pada intinya semua sama. Ya, jawabannya di nomor 1 itu. Karena apa? Karena ketika kalian bercerita kok tidak ditanggapi, maka tidak terjalin komunikasi yang efektif,
Yang satu sedang bercerita, tapi teman kalian mungkin sedang belajar, jadi tidak mau mendengarkan. Itu ya. Terus yang nomor 2, apa yang harus diperbaiki agar komunikasi berjalan efektif? Ya, Mbak Zerina itu tadi tunjuk tangan. Yang harus diperbaiki agar komunikasi berjalan efektif. Mendengarkan teman yang sedang berbicara. Jangan mengabaikan dan menghargai teman yang bercerita. Ya, apabila teman kita sedang bercerita atau sedang curhat ya, biasanya yang perempuan suka curhat. Ini maka kita harus mendengarkan supaya komunikasinya itu efektif. Jadi apa yang disampaikan teman kita bisa kita dengarkan. Ada jawaban yang lain? Tidak ada? Sama semua jawabannya? Ya, kurang lebih sama. Terus yang ketiga, apa syarat komunikasi yang efektif? Siapa yang mau? Sandy, silakan Sen. Menanggapi syarat komunikasi yang efektif, apabila ada yang bercerita maka kita mendengarkan. Ya, apabila teman kita sedang bercerita maka kita harus mendengarkan. Kira-kira kalau teman kalian sedang bercerita, kalian mendengarkan apa tidak? Ya. Yakin? Apa sambil ngegame? Sambil main scroll TikTok? Temannya lagi bercerita, lagi scroll gini? Kadang ya. Ya. Sebenarnya itu kurang efektif. Nah, syarat untuk berkomunikasi efektif itu apa saja sih? Ini Pak Didi kasih konsep ya mengenai komunikasi efektif. Ya, ini tadi ya. Diskusi. Nah, ini rumus mendengarkan aktif ya supaya komunikasi itu berjalan efektif. Ini rumusnya dengar jang. Dengar jang itu merupakan akronim atau singkatan. Ada yang mau membaca? Terlihat dari belakang apa tidak? Coba dibaca. D. Nah, jadi ketika kita mendengarkan, maka dedikasikan tubuh dan jiwa raga kita untuk mendengarkan. Jangan melakukan aktivitas yang lain. Ya. Kira-kira kalau kalian sedang bercerita, tapi teman kita mengabaikan, rasanya bagaimana sih? Sakit hati. Terus apa lagi? Sebel, kecewa, Iqbal kecewa. Ya. Ya nggak boleh Bal, ya. Maka kita harus mendedikasikan tubuh dan jiwa raga kita sepenuhnya untuk mendengarkan. Kemudian yang E. Nah, ekspresinya ini diperlihatkan kalau bisa, ya. Ekspresi apa yang perlu diperlihatkan? Bisa senyum, marah, ketawa, sedih. Ya, kalau ceritanya sedih, boleh ikut sedih. Tapi jangan sampai terlarut ya, karena kalian sebagai seseorang yang diajak cerita harus bisa menenangkan teman kalian. Ya, jangan malah teman kalian cerita sedih, kalian ikut sedih, nangis bareng gitu ya. Jangan seperti itu. Iya, seperti itu, Bal. Ya, terus N. Ya, jadi posisi kalian sebagai teman yang diajak cerita itu harus netral. Tidak boleh memihak salah satu orang, misalkan ceritanya mengenai pertemanan ya atau persahabatan. Kalian itu harus netral. Supaya apa? Supaya lebih objektif. Itu. N-nya netral. G apa? Gangguan mendengarkan.
Gangguan hilangkan. Nah, kira-kira kalau ada sesuatu yang berpotensi mengganggu jalannya komunikasi kalian, itu harus dihilangkan. Contohnya apa? Apa? Bukan. Kira-kira apa yang mengganggu kalian ketika akan berkomunikasi? Apa, Anissa? Mainan, boleh. Mainannya disimpan dulu. Handphone, betul. Handphonenya ditaruh dulu. Nggak bisa? Ya pasti bisa. Terus misalkan ceritanya di dalam kelas seperti ini, kira-kira yang menjadi gangguan apa? Kelas sebelah. Ya boleh, pintunya ditutup terlebih dahulu supaya kelas sebelah tidak mendengar cerita kalian. Itu ya yang menjadi potensi gangguan-gangguan percakapan kalian, silakan dihilangkan. Itu misalkan cerita di dalam kelas, otomatis kalian mencari waktu, ya mencari waktu cerita ke teman itu waktunya yang baik, yang kira-kira tidak terganggu dengan orang lain atau dengan pelajaran, itu kapan? Itu N. Gangguan hilangkan ya. Terus A. Ya kalian itu harus mengamati isi pembicaraannya, topiknya apa, kemudian sedang diajak cerita, temanya apa, itu kalian harus mengamati. Tidak boleh asal ya wis kena ya cuma mendengarkan saja gitu, tidak, tapi kalian harus bisa mengamati isi pembicaraannya itu apa saja. Kemudian R, respons ya, kalian harus merespon, betul, merespon apa yang diceritakan oleh teman kalian. Kemudian yang terakhir, jangan dipotong. Kalau teman kalian sedang bercerita, jangan kalau dipotong biasanya, kalau dipotong biasanya kadang lupa ya, kadang tadi sampai mana gitu. Jadi nunggu waktu yang tepat untuk merespon. Ya responnya jangan terlalu cepat, tapi kalian harus menunggu waktu yang tepat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari rumus mendengar aktif ini? Kira-kira bisa apa tidak? Bisa. Kalau bisa, mari kita coba praktek mendengar aktif ya. Ada yang mau maju di sini? Dua anak bercerita, sedang bercerita. Ada yang mau? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau, silakan seperti tadi ya, antara kanan dan kiri silakan bercerita. Yang satu bercerita, yang satu mendengarkan dan menanggapi sesuai dengan rumus mendengar aktif ini. Silakan Pak Dede, beri waktu 5 menit.
Waktunya habis, silakan coba bergantian. Gantian ya, yang tadi bercerita sekarang mendengarkan dan nanti memberi respon sesuai dengan rumus mendengar aktif. Silakan, waktunya 5 menit juga. Udah meninggal dia, Bang. Oke, waktunya habis. Ya. Kira-kira lebih efektif mana percakapan yang kalian lakukan? Yang sekarang, ya. Kalau sebelumnya teman kalian tidak menanggapi, itu tidak efektif. Tapi setelah teman kalian menanggapi, itu lebih efektif. Maka dari itu, kalau teman kalian sedang berbicara, ya, kalian mendengarkannya secara aktif ya, dengan rumus dengar jang ya, gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, waktunya habis ya. Pak Didi, cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.